Apa ya guys ya yang lagi trending? Oh ini guys, upaya Jokowi damaikan Putin dan Zelensky. Oke, Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV. Konflik Ukraina. Setidaknya inilah yang dilakukan sebagai sahabat kedua negara, di mana Indonesia memiliki komunikasi yang sangat baik dengan Volodymyr Zelensky dan juga Vladimir Putin. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, pertemuan Presiden Jokowi dengan pihak Ukraina dan Rusia secara langsung adalah bentuk dari tindakan nyata untuk mendamaikan situasi, bukan hanya mengecam atau bahkan diam. Sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana menyebut kedatangan Jokowi ke Rusia dan Ukraina sudah sangat tepat dilakukan. Oke, kita lihat komen-komennya guys. Apa kira-kira komentar orang Indonesia soal upaya Jokowi damaikan Putin dan Zelensky? Putin dan Zelensky masalahnya dari bulan 2 kemarin ya guys ya. Ini dari Busran Sapuno. Tepat ikut memelihara perdamaian dunia. Iya sih, karena itu Pancasila guys ya. Pancasila itu ada 5 sila kalau nggak salah. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ ada, kalau nggak salah itu di butir-butirnya itu ada, kita harus ikut memelihara perdamaian dunia, menjadi bagian dari dunia gitu, suku bangsa di dunia gitu guys. Nanti coba dibaca lah. Oke, kita lanjut. Biasanya ada kadrun yang bilang pencitraan. Bit KDW 11 menit. Kayaknya nggak bisa tidur ini guys. Jam 2 cari musuh dia. Masih ada kadrun katanya. Kadrun itu kalau ku dengar itu kadal gurun itu katanya ya, kata ada salah satu channel yang bilang kadal gurun. Jadi mereka mencoba mengambil budaya, tapi ini nggak tahu sih ini mereka. Kalau kita tetap satu bangsa, satu Indonesia, nggak ada itu semua. Berandal 22 menit. Semangat dia guys, pakai bendera merah putih. Jayalah Indonesiaku, aku bangga pada negeriku. Buktikan Indonesia bisa. Takkan ada yang berani lagi mencabik membelah bangsa yang besar ini. Maju Indonesia, salam NKRI, harga mati. Berandal. Mantap. Dia semangat guys. 22 menit yang lalu, jam 1 pagi dia masih tetap semangat. Kayak gini patut kita hargai. Seharusnya seperti ini ya guys ya, mendukung. Kita lihat profilnya dulu. Si Brandal bergabung 9 tahun yang lalu, subscribernya 11. Lagunya ini kita klik, keluar nggak lagu? Lihat lagu kebangsaan Indonesia Raya guys. Kalian punya nggak kayak gitu di channel kalian, lagu kebangsaan Indonesia Raya? Nasionalis sekali dia nih. Data Koen, kota haters. Suka lagu barat juga dia. Brandal, namanya Brandal tapi semangatnya luar biasa, patut kita acungi jempol. Oke, kita lanjut guys. Kayak gini lah, ini nggak usah lah yang gini-gini.
komentar nggak jelas, mau ngomong apa nggak tahu, kalau nggak bisa direm tidur. Masa ada orang yang mau mendamaikan kita hina? Ya kita udah berbuat apa gitulah, nggak boleh juga gitu. Si Tamis Ahmad, kita lihat Tamis Ahmad, siapa dia nih? Tamis Ahmad, kita lihat akunnya guys. Bergabung 4 tahun yang lalu. Oh nggak ada isinya. S. Suyanto diedit. Pak Jokowi pantas mendapat Nobel Perdamaian Dunia setelah pimpin Indonesia, selanjutnya layak pimpin PBB. Itu ada mekanismenya kan guys ya. Pak Jokowi belum guys, belum Suyanto. Kalau Pak Jokowi itu masih mencoba. Sebenarnya sebelum Pak Jokowi juga ada yang udah menyatukan mereka di atas meja, tapi belum berhasil juga. Mudah-mudahan berhasil. Kalau berhasil ya patutlah mendapat Nobel Perdamaian Dunia. Kalau sekarang ya belum lah, kontribusinya apa juga kan. Partai Bulan Bintang bro. Oh iya, PBB. Partai Bulan Bintang bro. Iya betul. Oh maksud dia Pak Jokowi mimpin PBB. Partai Bulan Bintang bro. Lu mending damain Palestina sama Israel, sebagaimana Indonesia muslim terbesar di dunia. Itu kan isunya Masjid Al-Aqsa yang bahai ribet urus Rusia Ukraina. Bener juga sih ya. Kenapa nggak fokusnya Indonesia itu bantu perdamaian Palestina sama Israel? Oh mungkin gini guys, aku nggak tahu entah salah entah enggak ya. Mungkin kenapa itu jadi perhatiannya Pak Jokowi, karena selama perang Rusia dan Ukraina ini memang harus kita akui dampak pengaruh ekonomi sangat buruk, mempengaruhi ekonomi, krisis pangan di Eropa, terus krisis energi kan, kita tahu itu, krisis listrik di Eropa yang akhirnya kalau barang produksi yang biasa selama ini kita beli tidak diproduksi lagi, akhirnya kan cuma ngabisin stok itu guys. Kalau udah ngabisin stok akhirnya ya barang menjadi langka. Kalau barangnya langka harganya naik gitu kira-kira guys. Mungkin. Tapi kalau dua perang ini antara Rusia dan Ukraina ataupun antara Rusia dan Ukraina ataupun Israel sama Palestina, ya memang dua-duanya tragedi kemanusiaan. Kita nggak bisa menutup sebelah mata. Mungkin nanti suarakan terus guys, siapa tahu kan mungkin ada juga yang udah dilakuin sama pemerintah Indonesia cuman nggak diberitakan, atau ya kita lihat lah, atau ada teman-teman yang tahu coba dikomentari. Semoga Indonesia juga damai dengan adanya subsidi dan lapangan kerja dan bahan pokok pangan. Semoga Indonesia juga damai dengan adanya subsidi dan lapangan kerja dan bahan pokok pangan stabil. Amin. Alfarezel. Amin. Kita juga pengen Indonesia maju kayak si Brandal tadi. Lihat ini Brandal. Jayalah Indonesiaku, wis. Ya kita juga pengen jaya Brandal. Aku bangga pada negeriku, aku selalu bangga sama Indonesia guys.
Nggak tahu kenapa, kayaknya memang kita itu unik. Kita dari berbagai macam etnis, tapi bisa jadi satu negara. Coba kalian lihat negara mana lagi sih, nggak terlalu banyak kayaknya negara di dunia ini yang punya banyak etnis, berbeda-beda, beda bahasanya, tapi masih bisa tetap akur, damai gitu. Ya kan, sedangkan kita lihat aja Rusia sama Ukraina yang katanya mereka dulu itu sempat nyatu kan, akhirnya pisah gitu. Gitu Pak di channel. Saran dan harapan saya, kita jangan senang yang berlebihan, tapi tetap mendukung perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Maksudnya kita jangan senang yang berlebihan. Yang senang siapa nih? Takutnya cerita lama terulang kembali di zaman Presiden Soekarno yang berusaha membantu perdamaian dunia, tapi dihancurkan dan dikudeta Soeharto, perwakilan dari TNI AD. Wah, bener nggak ini guys? Aku sih nggak tahu kalau ini, tapi ya tanyalah sama Pak di channel ya. Kita baca lagi. TNI AL, TNI AU, kepolisian saja waktu itu tidak mendapatkan kabar buruk. Tunggu itulah. TNI AL, TNI AU, kepolisian saja waktu itu tidak mendapatkan kabar buruk tentang kerusuhan di Indonesia, tapi malah jadi korban dan dituduh. Bahkan perwakilan TNI AD yang lain pun jadi korban. Sekarang bisa kita lihat bagaimana permainan politik kotor dari perwakilan TNI AD dengan mengirim kader mereka untuk menghina Pak Jokowi. Gak ngerti aku ini guys, siapa sih yang dimaksud dia nih? Membuat rusuh, memprovokasi rakyat. Mereka juga berusaha membuat nama baik Pak Jokowi jadi buruk di waktu memimpin. Mereka membuat isu PKI, isu agama, isu suku dan ras. Apa maksudnya ya? Gak ngerti Pak D. Kita lanjut Pak D. Our peace great time RI1. Our peace, damai kita damai hebat waktu RI1. Apa maksudnya? Diterjemahkan. Perdamaian kita waktu hebat RI1. Ini Suti ini kenapa dia nih? Perdamaian kita waktu hebat RI1. Gak ngerti. Amerika marah, bisnis senjata jadi sepi. Oke ganti. Bagus dong, kasihan kedua belah pihak, banyak nyawa berguguran. Muhammad Ridha Ridwa. Aku suka ini. Dia pembawa komentar adem. Pulang Pak ke tanah air, masih banyak rakyatmu kelaparan, kemiskinan masih banyak di negeri ini. Ya, kemiskinan masih banyak itu pasti. Di negara mana-mana sekarang miskin. Banyak rakyatnya yang menderita karena COVID kan. Tapi bukan berarti juga kita tutup mata dengan permasalahan dunia, karena bisa jadi itu juga merembet ke kita. Bisa jadi itu juga jadi akar permasalahan di kita. Tindakan pencegahan lebih bagus kan daripada akhirnya mereka nanti lost control, perang nuklir pula. Bukan hanya kelaparan lagi, kita semua menderita. Aku takut sih, lebih bagus mereka didamaikan. Apalagi ceritanya mereka di belakang mereka siapa kan kita tahu. Makanya ente kerja biar nggak kelaparan. Jangan dikit-dikit presiden lu salahin. Dia kerja kali bang, dia kan mengutarakan kegelisahannya, wajar lah. Kalau gue sih udah berkecukupan hasil kerja usaha sendiri. Pemimpin harusnya mikirin rakyat juga dong.
Ya juga sih, udah kaya dia nih, udah berkecukupan. Ya nanti kita usulin Pak Presiden supaya dipikirin rakyatnya juga. Sebenarnya kayaknya dipikirinya, cuman ya semuanya kan punya porsinya masing-masing ya Karolia. Masuk berondol sang nasionalis sejati. Mana channel kalian? Cuman dia yang punya lagu kebangsaan Indonesia Raya di channelnya, berandal. Oke, apa katanya? CK yang dimana ada kelaparan sebutkan sebutkan kelaparan di mana? Ya juga kayaknya nggak tahu ya Pak, ada masih di Indonesia ini yang miskinnya itu miskin sampai nggak bisa makan. Aku kurang tahu guys, coba komentar di bawah. Sampai nggak bisa makan ya, karena di sekitarku, aku juga bukan orang kaya, di sekitarku kulihat di pinggiran kota Medan lah kulihat, nggak ada yang sampai nggak bisa makan kali itu, nggak ada. Tapi nggak tahu kalau maksudnya yang gitu ya, atau mungkin maksudnya kelaparan itu masih jauh dari rasa kesejahteraan itu, ya mungkin. Tapi kalau kelaparan selapar-laparnya itu kayaknya jarang, ada pun tapi jarang mungkin, dan pasti ditolong sama tetangganya gitu. Gitulah. Oke lah ya guys ya, udah capek, udah 16 menit, lanjut.